Halo teman-teman semua. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Yuk baca pantun rohani. Pantun rohani untuk hari ini. Pantun rohani berdasarkan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Dengan Febi Nia di Surabaya. Sama saya Graciana dari Solo. Bersama saya Gisela Nadine dari Salatiga. Bersama saya Aleta dari Salatiga. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Honoris Jansen edisi Kamis 29 April 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang tua atau pemimpin masyarakat yang baik pasti menginginkan agar ajaran dan perbuatan-perbuatan mereka diteruskan oleh anak-anak atau generasi-generasi yang akan datang. Tujuannya adalah agar semua yang baik itu tetap hidup dan diteruskan. Begitu juga halnya dengan Tuhan Yesus. Ia sadar bahwa kehidupannya di muka bumi ini sebentar lagi akan berakhir. Dan ia menginginkan agar semua ajaran dan perbuatan baik yang ia lakukan diteruskan oleh murid-muridnya. Salah satu warisan Yesus yang sangat terkenal, yang selalu kita kenang dan kita hidupi adalah melayani, sebagaimana disimbolkan oleh pembasuhan kaki para rasul. Pakai kemiri agar gurih rasanya. Selain itu, lebih irit minyaknya. Hamba tak lebih tinggi dari tuannya atau utusan dari yang mengutusnya. Yesus menginginkan agar pelayanan yang keluar dari hati yang penuh cinta dihidupi dan diteruskan oleh para rasul, para murid kepada semua orang tanpa kecuali, termasuk orang-orang yang tidak mereka sukai. Sebab hanya dengan melayani dalam berbagai aspek dan terhadap semua orang, perbuatan Tuhan akan tetap hidup. Orang-orang yang dilayani juga merasakan bahwa Tuhan hadir melalui diri kita yang melayani mereka. Tantangan kita adalah seringkali kita melayani dengan memilih kasih, memilih latar belakang, memilih orang-orang yang kita sukai. Yesus tidak menghendaki pelayanan yang demikian. Ia menghendaki kita melayani semua orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang tidak kita sukai. Tentu, seorang pemimpin besar dalam perusahaan atau di kantor tidak bisa melayani sama persis seperti tukang sapu. Tetapi, ia harus membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang memungkinkan para bawahannya bisa bekerja dan hidup dengan tenang. Lebaran mendapatkan uang saku, akan disimpan untuk membeli buku. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya menghadap aku. Sebagai seorang imam atau biarawan-biarawati, kita diutus dan dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani setiap orang tanpa pandang bulu, baik yang kaya, yang miskin, dari suku apapun, termasuk orang-orang yang tidak kita sukai. Kita dipilih Tuhan untuk semua orang, bukan orang-orang tertentu. Sebagai orang tua dalam keluarga, Anda juga dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk melayani anak-anak dengan sepenuh hati. Kehadiran, pengertian, pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani kepada anak-anak adalah bukti nyata bahwa saudara-saudari melayani orang-orang yang diutus Tuhan dengan sepenuh hati. Larangan mudik sudah berlaku, akan diterapkan dengan sangat kaku. Barang siapa menerima aku, dia menerima yang mengutus aku. Dengan melayani terus-menerus, tanpa kenal latar belakang, dan melayani semua orang, kita menghidupi warisan Yesus yang paling agung
dalam kehidupan kita setiap hari. Karena tanpa melayani, gereja akan mati. Tanpa melayani orang-orang di sekitar kita, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas, tidak akan mengalami kebahagiaan dan kegembiraan. Salam kasih dalam Sang Sabda, salam berkat Tuhan. Saya Romo Yonas Sunu dari Bible Center, Batam. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amin. Semangat pagi. Apakah kita juga pernah mengangkat tumit? Saat apakah itu? Semoga bukan karena sedang berbuat dosa. Berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih, berkah dalam.